Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 8. Pada bab ini kita akan belajar mengenai kata sifat. Kata sifat ini misalnya ketika kita ingin mengungkapkan orang itu cantik, atau misalnya orang itu baik hati, orang itu rajin, ataupun misalnya bahasa Jepang itu sulit. Nah, sebelum kita berlanjut ke penggunaan kata sifat dalam bahasa Jepang, kita belajar kosakatanya terlebih dahulu ya minasang. Di sini yang pertama ada cantik. Bahasa Jepangnya kirei. Kirei. Berikutnya baik hati, shinsetsu. Shinsetsu. Rajin, bahasa Jepangnya majime. Majime. Hai. Berikutnya ada sulit, muzukashi. Muzukashi. Lawannya sulit, mudah, yaitu yasashi. Yasashi. Berikutnya dingin, samui. Samui. Berikutnya ada orang, bahasa Jepangnya hito. Hito. Hai. Berikutnya bahasa Jepang, bahasa Jepangnya nihongo. Nihongo. Bahasa Inggris eigo. Tempat tokoro. Tokoro. Berikutnya ada soal, bahasa Jepangnya mondai. Mondai. Dan yang terakhir tadi sama seperti sebelumnya ya, samui, dingin. Oke. Contoh misalnya Karina-san wa kirei desu. Jadi disebutkan subjeknya, kemudian ditambahkan kata sifat, diakhiri dengan des. Karina-san wa kirei desu. Karina cantik. Berikutnya ada Tanaka-san wa shinsetsu desu. Tanaka-san wa shinsetsu desu. Tanaka baik hati. Tanaka baik hati. Berikutnya ada misal bahasa Jepang sulit. Nihongo wa muzukashi desu. Nihongo wa muzukashi desu. Bahasa Jepang sulit. Berikutnya ada Hokkaido dingin. Hokkaido wa samui desu. Hokkaido wa samui desu. Nah, berikutnya minasang, kita akan belajar pembagian kata sifat. Jadi dalam bahasa Jepang, kata sifat itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama kata sifat i. Kata sifat i itu yang kata sifatnya berakhiran huruf i. Sekali lagi saya ulangi, kata sifat i adalah kata sifat yang akhir katanya adalah huruf i. Yang berikutnya ada kata sifat na. Kata sifat na ini selain daripada kata sifat i ini. Misalnya majime, shinsetsu, dan di sini kirei. Di sini kirei itu pengecualian ya minasang. Jadi meskipun dia belakangnya i, tapi dia termasuk golongan kata sifat na. Ini pengecualian. Seperti itu. Oke, kita akan belajar perubahan kata sifat dalam bahasa Jepang. Perubahannya ini maksudnya dari positif negatif ya. Misal kata sifat i di sini ada baik hati ya, yasashi. Ketika kita bilang tidak baik hati, maka perubahannya menjadi yasashi kunai. I yang di sini dihilangkan, diganti dengan kunai. Yasashi kunai. Baik hati, tidak baik hati. Untuk kata sifat na di sini positifnya majime, rajin. Negatifnya majime ja arimasen. Majime ja arimasen. Ini maksudnya tidak rajin. Jadi untuk kata sifat na dia hanya ditambahkan
ja arimaseng di bagian belakangnya. Sedangkan untuk kata sifat i-nya diganti menjadi kunai. Seperti itu ya minasan. Oke, contoh misal ini rajin tapi ada silang ini ya, maksudnya tidak rajin. Maka kita bilang majime ja arimaseng, tidak rajin. Kemudian tidak baik hati ya, maksudnya di sini shinsetsu ja arimaseng, tidak baik hati, shinsetsu ja arimaseng. Berikutnya di sini tidak mudah ya, yasashi kunai. Di sini kan yasashi ada i di belakangnya, kita coret menjadi kunai. Yasashi kunai, tidak mudah. Berikutnya di sini tidak sulit, muzukashi kunai. Muzukashi kunai, tidak sulit. Berikutnya di sini ada dingin ya, samui menjadi samu kunai. Samu kunai, tidak dingin. Kemudian ada tidak panas, panas itu atsui ya, menjadi atsukunai. Atsukunai, tidak panas. Oke, contoh kalimatnya misal bahasa Jepang tidak sulit, maka kita bisa bilang Nihongo wa muzukashi kunai desu. Diakhiri dengan des ya minasan. Nihongo wa muzukashi kunai desu. Bahasa Jepang tidak sulit. Berikutnya di sini Hokkaido tidak panas, maka bahasa Jepangnya Hokkaido wa atsukunai desu. Hokkaido wa atsukunai desu. Hokkaido tidak panas. Berikutnya di sini Okinawa tidak dingin. Okinawa wa samukunai desu. Okinawa wa samukunai desu. Okinawa tidak dingin. Seperti itu ya minasan.